وقل رب زدني علما. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik ya jemaah, setelah semalaman pemantapan pemahaman jemaah dari mukadimahnya kitab, pagi ini kita akan membahas tema yang pertama dari kitab ini. Atau pembahasan pertama dari kitab ini adalah manhajus salaf fil jamaah. Manhajnya salaf atau konsepnya salaf dalam masalah al-jamaah. Artinya al-jamaah itu menurut pandangan ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu itu seperti apa? Takallama ba'dun nasi, sebagian manusia berbicara min mandurin hizbiyyin, dari sisi pandang yang hizbi, sisi pandang kegolongan, cara pandang kegolongan, mahdhin saja. Fi tahdidil jamaah, di dalam mendefinisikan jamaah, al-muradati fil ahadits, yang dimaksud dalam beberapa hadis. Sebagian orang berbicara tentang jamaah dari sisi pandang hizbi, mendefinisikan jamaah yang dimaksud dalam al-hadis dengan cara pandang yang hizbi. Faja'a bi ta'rifin wa tahdidin lil jamaah, maka dia datang dengan definisi jamaah yatanafa ma'al maqsud, yang bertentangan dengan maksudnya al-jamaah, sehingga mereka mendapatkan ta'rifnya jamaah atau mendefinisikan jamaah dengan definisi-definisi yang bertentangan dengan jamaah itu sendiri. Nanti seperti apa di pembahasannya. Hatta asbaha sa'yu katsirin minhum, sehingga jadi sa'yu katsirin, upaya kebanyakan minhum dari mereka lil jamaah, untuk jamaah waluzumiha, dan menetapi jamaah, jadi apa? As-sababar ra'isa, penyebab utama, fi mufaraqatihim, di dalam memisahinya mereka lil jamaati, pada jamaah, wal muruki, dan keluar minha, dari jamaah. Sehingga kebanyakan upaya mereka untuk mewujudkan al-jamaah seperti yang mereka katakan, kebanyakan upaya mereka untuk mengajak jamaah seperti yang mereka katakan, justru itu yang menjadi penyebab utama mereka memisahi jamaah dan keluar dari jamaah. Karena apa? Karena mendefinisikan jamaah dengan pengertian atau sisi pandang yang hizbi, kegolongan. Fahaddatsat, dan terjadi bisababi hadzal madzahib, sebab mazhab-mazhab ini, ahdatsun rahibah, beberapa kejadian yang mengerikan. Bahkan sebab pandangan yang keliru terhadap pengertian al-jamaah ini, banyak kejadian-kejadian mengerikan terjadi. Mazzaqatil muslimin, yang mencabik-cabik orang-orang Islam. Wa farraqathum, dan memisah-misahkan pada mereka. Wa hayyajat alaihim, menyerang atas mereka siapa? Al-a'da'u, beberapa musuh. Menjadikan musuh berani, leluasa menyerang Islam. Fala dinan aqamu, maka tidak pada agama aqamu, menegakkan mereka. Wala dunyan, dan tidak pada dunia abqau, menetapkan mereka. Akhirnya yang terjadi, agama enggak bisa tegak, dunia juga rusak karena salah dalam mendefinisikan al-jamaah. Wan nadhiru, dan orang yang memperhatikan, yajib, maka akan menjumpai fi tahdidil jamaah, di dalam mendefinisikan jamaah, salasata madzahib, pada 3 mazhab. Kalau orang memperhatikan definisi jamaah yang beredar, maka dia akan menjumpai 3 mazhab dalam mendefinisikan jamaah. Wahiyat thariyah, ketiganya adalah ini. Al-madhhabul awal fi tahdidil jamaah, mazhab yang pertama dalam mendefinisikan jamaah. Al-jamaah adalah, jamaah itu ia adalah allati tafaqat, yang sepakat
Apa ara'u jami'ul muslimin, pendapat semua umat Islam, fiha di dalam jamaah itu ada imamin, atas seorang iman wahidin yang satu bi'aqdi bai'atin, dengan akad bai'at. Pendapat pertama mengatakan jamaah itu adalah jamaah yang seluruh umat Islam sedunia sepakat mengangkat seorang imam. Mempunyai satu imam, satu pemimpin yang disepakati oleh semua umat Islam sedunia. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau belum ada satu pemimpin, satu khalifah yang diakui oleh semua umat Islam sedunia, berarti belum ada jamaah. Fahadhihi, maka ini hiya allati, jamaah seperti ini, hiya allati, hiya al-jamaah allati yang yahrumu, haram apa al-khuruju, memberontak alaiha atas jamaah. Inilah jamaah yang tidak boleh diberontak. Inilah jamaah yang tidak boleh kita keluar darinya, menurut pendapat ini. Wahiyah, dan jamaah seperti ini allati yang qala, bersabda siapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fiha, dalam masalah jamaah seperti ini, li Hudzaifah, pada Hudzaifah, yaitu talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Dan jamaah seperti inilah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, menetapilah jamaahnya orang-orang Islam dan imam mereka. Itu pendapat yang pertama, bahwa jamaah itu adalah jamaahnya seluruh umat Islam di dunia, persatuannya semua umat Islam di dunia. Kalau umat Islam di dunia ini sudah berhasil sepakat atas satu pemimpin, berarti ada jamaah. Jamaah yang seperti ini adalah jamaah yang tidak boleh kita memberontak atau keluar darinya. Jamaah yang seperti ini adalah jamaah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW, talzamu jama'atul muslimina wa imamahum. Wa qalu, dan mereka berkata, yajibu, wajib, 'alal muslimina, atas orang-orang Islam, apa as-sa'yu, berusaha li ijadi hadhil jamaah, untuk mewujudkan jamaah ini. Wa tansibil imam, dan mengangkat imam, mendirikan imam al-muttafaqi alaihi, al-muttafaqi yang disepakati, ala bai'atihi, atas bai'at kepadanya. Kemudian dari pendapat ini mereka mengatakan berarti semua orang Islam ada kewajiban untuk mewujudkan jamaah yang seperti ini. Semua umat Islam berarti ada kewajiban untuk mewujudkan berdirinya seorang imam yang disepakati seluruh dunia. Wahada, dan ini, pendapat ini adalah mafhumuman, pemahamannya orang-orang yattasimun, yang menamai diri bil ikhwan al-muslimin, menamakan kelompok mereka ikhwanul muslimin. Ashabut tauhid al-hakimiyah, pemilik jargon tauhid al-hakimiyah, jargon mereka. Kal khawarij, seperti halnya al-khawarij, juga punya pandangan begitu. Wal mu'tazilah, dan mu'tazilah. Wa ahlut takfir, dan orang-orang yang takfiri, menganggap selain kelompoknya kafir. Wa jama'atut tabligh al-hindiyah, jamaah tabligh yang dari India. Wa ma yusamma bitanzimil jihad wal hijrah al-masriyah, dan apa-apa yang diberi nama, organisasi yang diberi nama Jamaah Tanzimil Jihad wal Hijrah al-Masriyah, organisasi jihad dan hijrah di Mesir. Aw ma yusamma bi Tanzimil Qaidah, ada lagi yang diberi nama Tanzim al-Qaidah. Siapa tokohnya? Ma'ruf. Wa ghairihim, dan selain mereka min ashabil fitan, dari penyebab-penyebab fitnah, wat-takhrif, dan kerusakan, wal ifsad fil ardh, dan kerusakan di bumi. Banyak kerusakan-kerusakan, fitnah-fitnah yang timbul dari kelompok-kelompok seperti ini. Wat-tahazzub, dan berkelompok-kelompok atau bersemangat hizbi. Ala zalika, atas demikian itu pendapat. Wala'an wa bara'an, secara wala itu apa? Loyalitas, bara, permusuhan. Artinya mereka menjadikan ukuran loyalitas dan permusuhannya adalah berdasarkan kelompok ini. Yang di kelompok A, maka wala dan baroknya dasarnya adalah kelompok A. Jadi kalau anggota kelompok A, berarti dia teman kita, saudara kita.
bukan anggota kelompok A, berarti dia musuh kita. Wa huwa mafhumun khati', yang seperti adalah pemahaman yang salah, dhalin yang sesat, wa aqidatin dan akidah fasidatin yang rusak. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sesat dan akidah yang rusak. Itu pandangan yang pertama, nanti pembahasannya di belakang ada. Al-madhhab tsani fi tahdidil jamaah. Madhab yang kedua dalam mendefinisikan jamaah. Annaha, sesungguhnya jamaah itu. Jadi kalau menurut pendapat yang pertama, sekarang ini ada jamaah enggak? Enggak ada, sama sekali enggak ada jamaah. Di dunia sekarang enggak ada jamaah. Al-madhhab tsani, madhab yang kedua fi tahdidil jamaah, dalam mendefinisikan jamaah. Annaha, sesungguhnya jamaah itu adalah al-jama'at al-islamiyah, kelompok-kelompok Islam, al-qa'imah yang berdiri al-ana sekarang. Jamaah artinya adalah kelompok-kelompok Islam yang ada sekarang. Al-ma'ruf, yang dikenal bi asma'iha, dengan nama-namanya, wa qadatiha, dan pemimpinnya, wa nazmiha, dan organisasinya, wa a'dha'iha, dan anggotanya. Jadi kalau disebutkan jamaah itu apa, menurut pendapat yang kedua adalah ya kelompok-kelompok Islam itu. Kelompok yang namanya kelompok fulan dengan pemimpin fulan, anggotanya yang seperti ini. Kelompok fulan lagi yang namanya kelompok organisasi fulan, ketuanya fulan, anggotanya seperti ini. Itu adalah jamaah-jamaah. Qultu, berkata aku, yakni maksudnya adalah kal ikhwanul muslimin, seperti ikhwanul muslimin, wa jama'atut tabligh, dan jamaah tabligh, wa hizbut tahrir, dan hizbut tahrir, wa ghairiha minal jama'at, dari kelompok-kelompok al-islamiyah, kelompok-kelompok Islam al-qa'imah al-an, yang berdiri sekarang, al-ma'rufah bi asma'iha, yang dikenal dengan nama-namanya, wa qadatiha, dan pemimpinnya, wa nazmiha, dan organisasinya, wa a'dha'iha, dan anggotanya. Nah, jadi maksudnya jamaah menurut pendapat yang kedua ya organisasi-organisasi itu namanya jamaah. Berarti kalau kita nanti bikin organisasi, kemudian siapa pemimpinnya, siapa anggotanya, berarti ya itu jamaah. Ini menurut pendapat yang kedua. Qalu, mereka berkata alasannya li'annaha, karena jamaah itu kullaha, kesemuanya, laisat, tidak ada apa jamaah illa kecuali wasaila lid-da'wah, alat untuk dakwah. Maka hukumnya jaizatul, boleh. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah karena semua kelompok-kelompok itu adalah alat untuk dakwah, kendaraan untuk dakwah, sehingga hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Wa qalu, dan berkata mereka, innahu, sesungguhnya, la yadhiru, tidak membahayakan, artinya tidak apa-apa, al-muslimah, bagi orang muslim, ayyakhtara, memilih min hadhil jama'at, dari kelompok-kelompok ini, allati, yang laisat, tidak ada apa al-jama'ah illa kecuali wasilatan lid-da'wah, alat untuk dakwah. Jama'atan, dia memilih jama'atan pada satu kelompok. Yaraha, yang melihat siapa muslimah pada satu kelompok itu, aqraba ilal haqqi was-shawab, lebih dekat pada al-haq, pada kebenaran, was-shawabi, dan kebenaran. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa orang Islam enggak apa-apa, boleh milih salah satu dari kelompok-kelompok itu yang dia anggap lebih dekat kepada sunnah. Sebenarnya di kita itu, atau di Jokam itu pendapat yang diadopsi kemungkinan adalah pendapat ini, bahwa yang dimaksud jamaah itu adalah kelompok-kelompok Islam itu. Cuma pemahamannya di Jokam dua langkah lebih maju. Yang pertama apa? Kalau pendapat ini mengatakan jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok Islam itu adalah wasilah dakwah, alat untuk dakwah, alat untuk mewujudkan al-jamaah, alat untuk mewujudkan al-jamaah supaya nanti wujud jamaah. Di Jokam, kelompok itu sudah final, jamaah ya ini, gitu. Itu satu kemajuan. Kemajuan yang kedua adalah kalau di pendapat ini, kalau merujuk pendapat ini, tetapi jamaah seperti Jokam itu hukumnya apa? Boleh. Kalau di pemahamannya di Jokam gimana? Itu wajib. Bahkan itu syarat sahnya Islam. Itu kemajuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau di pendapat ini, orang Islam silakan milih kelompok-kelompok mana yang dianggap paling dekat dengan
sunnah, paling dekat dengan kebenaran. Di Jokam enggak, harus ikut kelompoknya Jokam. Yang benar hanya kelompoknya Jokam. Berarti berapa langkah lebih maju? 3 langkah lebih maju. Wa hadzal madhhab, dan madhab ini fi haqiqatihi, dalam hakikatnya atau aslinya, nitajul madhabil awal, buah dari madhab yang pertama. Apa itu? Tidak ada jamaatul muslimin sekarang. Mereka mengatakan bahwa jamaah itu adalah jamaatul muslimin seluruh dunia. Itu baru dikatakan jamaah. Kalau umat Islam di dunia belum bersatu jadi satu, belum ada jamaah. Karena belum ada jamaah yang menyatukan umat Islam seluruh dunia, maka solusinya adalah apa? Membuat kelompok-kelompok Islam. Itu solusinya. Di anna ashabahu, sebab pemilik pendapat-pendapat ini atau penganut pendapat-pendapat ini, yuriduna, menghendaki mereka bihadhil jamaat, dengan kelompok-kelompok ini, annaha, sesungguhnya kelompok-kelompok ini tuhaqqiqu, mewujudkan at-tariqa, pada jalan ilal jama'atil pada jamaah yang induk, artinya jamaah yang mengumpulkan semua umat Islam, biza'mihim, menurut pengakuan mereka, persangkaan mereka. Karena menurut klaim mereka, jamaah-jamaah itu tujuannya adalah untuk mewujudkan jalan untuk berdirinya atau terwujudnya jamaah yang jamaah yang induk, artinya jamaah yang menyatukan semua umat Islam di dunia. Tujuannya begitu. Itu pendapat yang kedua. Nanti kita pembahasannya ada di belakang. Al-madhhab ats-tsalits fi tahdidil jamaah. Madhab yang ketiga dalam mendefinisikan jamaah. Ini madhabnya ahli sunnah, madhabnya salaf. Mereka adalah al-qaumu qaum, al-mujtami'un, yang berkumpul mereka ala listimsak, atas berpegang teguh bil kitabi, pada Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul sepakat untuk apa? Berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Alladzina, orang-orang yu'thiruna, yang memilih mereka kalam Allah Ta'ala, pada kalam Allah Ta'ala, ala kalami kulli ahad, mengalahkan ucapan setiap orang, siapapun. Wa yuqaddimuna, dan mendahulukan mereka hadiah Rasulullah, pada perilaku atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadiyi kulli ahad, mengalahkan perilaku atau tuntunan setiap orang. Ini pendapat yang ketiga. Yang dimaksud jamaah adalah orang-orang yang sepakat, orang-orang yang bersatu untuk menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Sepakat untuk menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian memilih atau mengedepankan kalamnya Allah, mengalahkan kalamnya siapapun. Semua yang bertentangan dengan Quran ditolak. Wa yuqaddimuna hadiya Rasulillahi ala hadiya kulli ahad. Kemudian ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasul semua ditolak. Ini mazhabnya ulama-ulama salaf seperti ini, walaupun di dalam perinciannya ada macam-macam perincian. Kemudian yang mu'tabar atau yang dianggap, yang dijadikan rujukan dalam ukuran dalam jamaah seperti ini siapa? Di situ ada bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama itu hanya untuk ukurannya hanya para ulama, baik yang mujtahid ataupun yang tidak mujtahid. Ada yang mengatakan ukurannya adalah ulama yang mujtahid saja. Ada yang mengatakan ukurannya adalah semua ulama yang mujtahid dan tidak mujtahid dan ahli sunnah. Ada yang menjadikan ukurannya adalah semua umat Islam. Ada yang menjadikan ukurannya hanya ulama-ulama sahabat saja. Intinya adalah ini. Kesamaannya adalah ini. Yang dimaksud al-jamaah adalah orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang sepakat untuk menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pegangannya. Orang-orang yang memenangkan kalamnya Allah, mengalahkan semua kalam. Siapapun ngomong berbeda dengan Al-Quran ditolak. Memilih petunjuknya Rasul, ajarannya Rasul, mengalahkan semua ajaran. Siapapun mengajarkan contoh ibadah atau contoh bermuamalah atau bahkan dalam akidah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah ditolak. Itulah al-jamaah. Fattamassuku. Definisi sampai di situ aja ya. Ini penjelasan.
Fatamassuk, maka berpegang bil kitabi pada Al-Quran was sunnati dan sunnah, wa aqdil ijtima' dan membuat persatuan, wal ahdi dan berjanji ala dzalika atas demikian itu, wal wafa'u dan menetapi bihi dengan janji itu, wa adamu naqdihi dan tidak merusak janji itu, yufidu lijtima', yufidu memberikan faedah, memberikan manfaat, alijtima' pada persatuan, wal-i'tilaf dan persatuan kerukunan, waqtimalul quwwah dan sempurnanya kekuatan, wastihkamuha sama dan sempurnanya kekuatan. Fala tanaqudha, maka tidak ada tanaqud atau permusuhan atau perselisihan, atau tidak ada kontradiksi antara makna al-jamaah dan tujuan dari al-jamaah. Kemudian saya mengatakan sebab berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian membuat persatuan dan mengikat janji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menetapi janji sudah diikat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak merusak janji yang sudah diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang menjadikan apa? Persatuan dan kerukunan dan sempurnanya kekuatan orang Islam. Jika apa? Perkumpulannya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bai'at yang dibuat adalah berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka al-jamaah, persatuan pasti terwujud. Kekuatan Islam jadi semakin sempurna kalau semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Perpecahan-perpecahan terjadi penyebabnya karena apa? Karena meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Entah salah satu dari yang berselisih atau kedua-duanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sama-sama mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai perselisihan. Kalaupun masih ada perselisihan tersisa, tidak akan menimbulkan perpecahan. Kalau kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Fal jama'atu, maka jamaah huna di sini hum, mereka adalah al-mujtami'un, orang-orang yang berkumpul alal haqqi, di atas kebenaran. Wa in kanu, walaupun ada mereka iku qalilan, sedikit. Berarti al-jamaah yang dimaksud dalam definisi ini adalah orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang sepakat, orang-orang yang bersatu dalam kebenaran. Walaupun mereka hanya sedikit. Wa kana, dan ada al-mukhalifu yang menentang lahum pada mereka katsiran, banyak. Sementara yang menentang mereka jauh lebih banyak. Fa inna yadallah, maka sesungguhnya tangan Allah ma'ahum, bersama mereka. Kenapa? Di annal haqqa, karena sesungguhnya kebenaran, huwa, kebenaran itu adalah alladzi, yang kanat ada alaihi, atas alladzi, apa, al-jama'atul ula, jamaah yang pertama, min ahdin nabi, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebenaran itulah yang ditetapi oleh jamaah yang pertama dulu. Jamaah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, itulah al-jamaah. Maka kalau yang netepi kebenaran itu adalah jamaah, walaupun hanya sedikit, bahkan walaupun dia hanya sendiri. Wala nadhara, dan tidak ada pandangan, ila kathrati ahlil batili, pada banyaknya ahlil batil, pengikut kebatilan, min ba'dihim, setelah mereka. Kalau yang satu kelompok ini walaupun sedikit ini yang benar, maka ahlul batil, pengikut kebatilan, walaupun banyak, enggak dilihat secara dalil, enggak dilihat. An Amr bin Maimun al-Audi qal, qadima, datang alaina, atas kami siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, Mu'adz bin Jabal datang pada kami. Di mana ini? Di Syam. Fawaqa'a, maka jatuh apa hubbuhu, mencintai pada Mu'adz, fi qalbi, dalam hatiku. Begitu Mu'adz datang, kami atau saya merasa apa? Senang dengan Mu'adz. Saya jatuh cinta pada Mu'adz. Falazamtuhu, maka menetapi aku pada Mu'adz, atau mengikuti aku pada Mu'adz. Hatta waraituhu, sehingga mengubur aku pada Mu'adz, fit turabi, di dalam tanah,
Bisyami di Syam. Semenjak dia datang di Syam, saya terus mengikuti dia sampai saya menguburnya di Syam. Artinya sampai dia meninggal. Saya thumma lazamtu, kemudian mengikuti aku afqahan nas, pada lebih faqihnya manusia ba'dahu setelah Mu'adz, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Setelah Mu'adz enggak ada, yang saya ikuti adalah orang yang paling faqih setelah tidak adanya Mu'adz. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Fadzukira, maka diceritakan yauman, suatu hari, indahu, di sisi Abdullah, takhirus salah. Apa takhirus salah? Menunda salat an waktiha, keluar dari waktunya. Suatu hari, Abdullah bin Mas'ud dapat laporan atau dapat keluhan kebiasaan Amir di Syam yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud li padaku, ya Amr bin Maimun, wahai Amr bin Maimun. Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, sallu, salatlah kalian, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Waj'alu, dan menjadikanlah kalian salatakum, pada salat kalian, ma'ahum, berserta mereka, umara, sabhatan, pada salat sunnah. Kalau umara, para amir, mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya, maka solusinya kalian begitu waktunya salat dulu di rumah. Setelah itu ikut salat di masjid bersama siapa? Umar. Salat dulu di rumah, kemudian datang salat jamaah bersama Umar. Fakultu, maka berkata aku lahu pada Abdullah, wa kaifa, dan bagaimana lana bagi kami, bil jamaati, dengan jamaah. Dan terus yang dimaksud jamaah seperti apa? Kalau dalam riwayat lain, Amr bin Maimun tanyanya begini, saya jadi nggak paham dengan sampean ini. Sampean menegaskan pentingnya jamaah, harus tetap di jamaah. Dan sekarang nyuruh sholat sendiri di rumah, katanya itu sholat wajib. Terus setelah itu disuruh sholat ke masjid berjamaah dengan para umarah, katanya itu sholat sunnah. Jamaah terus kayak apa? Masa yang sendiri-sendiri itu netepi jamaah, terus yang berjamaah itu nggak netepi jamaah? Jadi nggak mudeng, nggak paham saya sama-sama ini. Maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud kepadaku, ya Amr bin Maimun, wahai Amr bin Maimun, inna jumhural jamaah, sesungguhnya kebanyakan jamaah, hiya, kebanyakan jamaah adalah allati tufariqul jamaah, yang memisahi al-jamaah. Kebanyakan al-jamaah adalah orang-orang yang memisahi jamaah. Gimana nih? Berarti al-jamaah yang pertama itu beda dengan al-jamaah yang kedua. Maksudnya apa? Kebanyakan al-jamaah yang bergabung secara hissi. Kan kalau ada amir, nggak berdiri amir, kemudian diakui, ditaati oleh rakyatnya, berarti kan namanya al-jamaah. Secara apa? Hissi. Kebanyakan orang-orang yang berada di dalam al-jamaah secara apa ini? Hissi. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan jamaah secara apa? Maknawi. Secara maknawi mereka meninggalkan jamaah. Walaupun secara hissi mereka sepertinya netepi jamaah. Innamal jamaah, sesungguhnya al-jamaah yang sesungguhnya secara maknawi adalah apa-apa wafaqa, yang mencocoki taat Allah, pada taat Allah. Wa in kunta wahdaka, walaupun engkau cuma sendiri. Jamaah itu tidak ada lain adalah yang mencocoki taat kepada Allah walaupun kamu sendiri. Waqala, dan berkata siapa Ishaq bin Rahawai rahimahullah, lau sa'alta, seandainya engkau bertanya al-juhala, pada orang-orang bodoh. Ini yang ngomong Ishaq bin Rahawai ya. Waqala, berkata siapa Abu Syamah rahimahullah, wa haitsu jaa, dan ketika datang, sekiranya ada apa al-amru, perintah biluzumil jamaah, dengan menetapi jamaah. Di dalam Al-Quran, ketika dalam Al-Quran ada perintah
tetapilah jamaah, atau dalam hadis ada perintah tetapilah jamaah. Fal muradu bihi luzumu jamaah, luzumul haqqi wattiba'ihi. Fal muradu, maka yang dimaksud bihi dengan luzumul jamaah adalah luzumul haq, menetapi kebenaran, wattiba'ihi, dan mengikuti kebenaran. Maka yang dimaksud adalah menetapi kebenaran itu, mengikuti kebenaran itu. Kalau di dalam Al-Quran, dalam hadis kita jumpai perintah harus netepi jamaah, maksudnya adalah harus netepi kebenaran dan mengikuti kebenaran. Itu artinya netepi al-jamaah. Wa in kana, walaupun ada al-mutamassiku, orang yang berpegang bihi dengan al-haq, iku qalilan, sedikit. Wal mukhalifu, dan yang menentang, katsiran, banyak. Walaupun yang mengikuti kebenaran itu cuma sedikit, yang menentang lebih banyak. Li'annal haqqa, karena sesungguhnya kebenaran iku allazi, yang kanat ada alaihi, atas kebenaran siapa? Al-jamaah. Al-jamaah al-ula, yang pertama, minan nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Wala nadhara, dan tidak ada pandangan atau pertimbangan ila kathrati ahli batil, pada banyaknya pengikut kebatilan. Karena jamaah yang pertama dulu esensinya adalah apa? Kebenaran. Jamaah yang pertama dulu, jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya para sahabat, yang mereka tetapi adalah kebenaran itu. Sehingga tidak perlu mempertimbangkan, wah, yang menetapi kebatilan jauh lebih banyak. Tidak. Waqala, dan berkata siapa? Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai. Lau sa'alta, seandainya bertanya engkau, al-juhala, pada orang-orang bodoh. Yang ngomong bodoh bukan saya ya. Anis sawadil a'zam, tentang sawadul a'zam. Apa artinya sawadul a'zam? Kelompok yang mayoritas, yang paling besar. Jika engkau menanyakan sawadul a'zam kepada orang awam, siapa sawadul a'zam itu? Laqalu, niscaya mereka berkata, jama'atun nas, sekelompok manusia, itu organisasi yang paling gede, atau itu organisasi yang sangat besar, itu namanya sawadul a'zam. Wala ya'lamun, dan tidak mengetahui mereka, annal jama'ata, sesungguhnya al-jama'ah, itu yang diartikan sawadul a'zam, yang dimaksud kelompok mayoritas, adalah alimun, seorang alim. Kalau bahasa kita seorang ulama. Bahasa Indonesia serapannya agak aneh nih. Nah, seorang ulama. Ulama itu maknanya banyak, tapi bilangnya seorang. Kalau secara bahasa yang benar seorang alim. Para alim, bukan para ulama. Tapi ya sudahlah, kalau diganti seorang alim malah enggak ngeh. Ya udah, kita ikuti enggak apa-apa. La musyahata bil istilah. Enggak perlu ada debat dalam masalah istilah. Yang penting sama-sama paham. Alimun, seorang ulama. Kompromi kita ya. Mutamassikun, yang berpegang bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tariqihi, dan jalannya Nabi. Mereka enggak paham, enggak ngerti bahwa yang dimaksud al-jamaah, yang dimaksud as-sawadul a'zam, itu adalah seorang ulama yang berpegang pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya al-jamaah. Faman, maka barang siapa kana, yang ada dia ma'ahu, beserta dengan ulama itu, wattabi'ahu, dan mengikuti pada ulama itu, fahuwal jamaah, maka dialah al-jamaah. Jadi yang namanya al-jamaah itu adalah ada ulama yang mengikuti sunnah, terus orang-orang yang mengikuti ulama-ulama itu namanya al-jamaah. Mengikuti dalam hal apa ini? Ya dalam semua urusan syariat, masalah akidahnya, masalah ibadahnya, nah, termasuk masalah siapa pemimpin yang harus ditaati, siapa amir yang harus ditaati. Mereka mengikuti bagaimana nih ulama ini. Oh, pemimpin yang diakui oleh ulama ini adalah si fulan, ya berarti itulah pemimpin yang mereka taati. Itu namanya al-jamaah, seperti itu hakikatnya. Ada orang yang ahli Quran hadis,
ahli ilmu, kemudian dia berpegang betul dengan ilmunya ini. Maka yang mengikuti dia itulah al-jamaah. Maka Allah dan berkata siapa? Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Fanzur, maka melihatlah engkau hikayatahu, pada hikayahnya. Ishaq bin Rahawai. Artinya bagaimana ucapan dia. Hikayatahu, ada hikayahnya atau ucapan dia. Tatabayyan, maka jelas apa ghalatu man, salahnya orang, dhanna yang mengira, andal jamaah, atasnya jamaah, ia jamaah nas, sekelompok manusia. Wa illam yakun, walaupun tidak ada fihim di dalam mereka siapa alimun, ulama. Coba perhatikan penjelasannya Ishaq bin Rahawai tadi. Jamaah itu adalah ulama, ahli ilmu yang berpegang pada sunnah. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti. Maka ulama dan pengikutnya inilah yang disebut dengan al-jamaah. Dari sini kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam nanti, kamu bisa paham jelas salahnya orang-orang yang menganggap bahwa al-jamaah itu adalah sekelompok manusia walaupun tidak ada ulama di dalamnya. Walaupun isine wong budu-budu, walaupun tidak ada ulama di dalamnya, yang penting berambil beat taat, itu adalah jamaah. Wahuwa, dan pengertian itu adalah fahmul awam, pemahamannya orang awam. Ini bukan saya yang ngomong ya. La fahmul ulama, bukan pemahamannya ulama. Pemahamannya seperti itu adalah pemahamannya orang awam, bukan pemahamannya ulama. Kalau orang awam ditanya, jawab begitu lumrah. Apa lumrah? Wajar. Tapi kalau ulama yang ditanya, jawabannya pasti gak begitu. Karena esensinya jamaah itu adalah kebenaran itu. Adapun keamiran dan seterusnya itu wadahnya. Wadahnya. Ibarat kacang itu apanya? Kulitnya. Kalau kita beli kacang, tujuan kita apanya? Kulitnya apa tuh? Isinya. Falyasbut, maka supaya tetap siapa al-muwaffaqu, orang yang muwaffaq, yang sudah diberi kefahaman, sudah diberi taufik, sudah diberi hidayah. Fi hadhil mazallah, di tempat yang licin ini, apa qadamuhu, telapak kakinya. Li'alla yadhilla, supaya tidak tersesat dia an sawa'is sabil, dari jalan yang benar. Wala taufiqa illa billah. Intaha. Sampai di situ. Dinukil dari kitabnya Imam Asy-Syatibi Al-I'tisam sampai di situ. Nah, maka orang-orang yang sudah diberi taufik oleh Allah, sudah diberi kepahaman jamaah itu sebenarnya seperti apa, jangan sampai kakinya tergelincir lagi. Jangan sampai kakinya tergelincir lagi. Soalnya apa? Ini memang masalah. Orang gampang sekali tergelincir di sini. Wa qala, dan berkata siapa Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa kana, dan ada siapa Muhammad bin Aslam At-Tusi. Muhammad bin Aslam At-Tusi adalah al-imamu, imam. Imam yang dimaksud di sini apa? Amir? Imam yang dibeat? Bukan. Tokoh ulama. Al-imam, pemimpin. Maknanya imam itu pemimpin. Tokoh. Dia adalah tokoh ulama. Al-muttafaqi, yang disepakati ala imamatihi, atas ketokohannya, ma'a rutbatihi, beserta kelasnya, levelnya. Semua ulama mengakui kealiman dia, ketokohan dia dalam ilmu. Mengakui bahwa rutbah dia, level keilmuan dia itu sangat tinggi. Dia adalah atba'un nas, lebih mengikutinya manusia lis sunnati, pada sunnah, fi zamanihi, di zamannya. Di zaman dia, orang yang paling berpegang pada sunnah adalah dia. Dan semua orang paham. Semua orang mengakui bahwa dia adalah tokoh ulama. Semua orang mengakui bahwa dia level keilmuannya ada sangat tinggi. Hatta qala, sehingga berkata siapa Muhammad bin Aslam, ma balaghani, tidak sampai padaku apa sunnatun sunnah an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali amiltu, telah mengerjakan aku biha, pada sunnah itu.
Bahkan dia mengatakan, tiap hadis yang saya dengar dari Nabi sudah saya amalkan. Kita sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Walaqad haristu, dan sungguh kepingin aku ala atas an atufa tawaf aku bil baiti di Baitullah rakiban dengan naik unta. Kenapa? Karena ada hadis menerangkan Nabi tawaf dengan naik unta. Ini saya juga ingin praktek yang ini. Tapi fama mungkintu, maka tidak dimungkinkan aku mendalika dari demikian itu. Tapi nggak bisa, karena keadaannya sudah beda. Sekarang mau tawaf naik unta nggak bisa. Artinya apa? Ini sesuatu yang belum bisa dia praktekkan, tapi dia ingin praktekkan nggak bisa. Saking apa ini? Saking mengikutinya dia kepada sunnah. Fasu'ila, maka ditanya siapa ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu fi zamanihi, di zamannya, anis sawadil a'zam, tentang sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Rupanya alladzina, orang-orang ja'a yang datang fihim di dalam mereka apa al-haditsul hadis, idza ikhtalafa, ketika berselisih siapa an-nasu manusia, fa'alaikum, maka mengikutilah kalian bisawadil a'zam, pada kelompok mayoritas. Siapakah sawadul a'zam yang dimaksud dalam hadis itu? Ketika manusia berselisih, maka ikutilah sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Faqala, maka berkata siapa alim yang ditanya itu? Muhammad bin Aslam At-Tusi. Sawadul a'zam itu adalah Muhammad bin Aslam At-Tusi. Huwa, dia adalah as-sawadul a'zam. Mengikuti sawadul a'zam itu adalah mengikuti Muhammad bin Aslam At-Tusi. Satu orang dikatakan sebagai sawadul a'zam. Wa sadaqa, dan benar siapa ba'dul alim itu. Wallahi, demi Allah, fa innal asra, maka sesungguhnya zaman, idza kana, ketika ada fihi, di zaman itu, sapa arifun, orang yang ngerti, bis sunnati, pada sunnah, da'in, mendakwahkan ilaiha, pada sunnah, fahuwa, maka dia adalah al-hujjatu, hujjah. Wahuwa, dan dia iku al-ijma'u, ijma'. Wahuwa, dan dia iku as-sawadul a'zam. Tulisannya keliru, as-sawadul a'zam, sawad a'zam. Wahuwa, dan dia adalah sabilul mu'minin, jalannya orang-orang iman. Allati, yang man, barang siapa, faraqaha, memisahi padanya, wattaba'a, dan mengikuti siwaha, selain al-jamaah, wallahullah, maka menguasakan padanya siapa? Allah. Allah ma, pada apa-apa, tawalla, yang menguasai dia. Artinya apa? Allah akan membiarkan dia, memberi kebebasan dia dalam kemaksiatan. Wa aslahu, dan Allah memasukkan padanya jahannam, pada neraka jahannam, wa sa'at masirah. Dikomentari oleh Ibnul Qayyim. Benar yang dikatakan ulama tadi. Ulama yang dimaksud ini siapa ini? Kalau tidak salah yang ditanya itu adalah Abdullah bin Mubarak. Benar apa yang dia katakan. Sebab apa? Suatu zaman, bila di suatu zaman ada seorang yang ahli sunnah, alim, sangat paham dengan sunnah, kemudian mendakwahkan sunnah, maka yang jadi hujjah adalah siapa? Dia. Yang benar seperti apa? Seperti dia. Wa huwal ijma'. Ketika membahas ijma', maka adalah yang dianggap adalah ijma'nya orang-orang yang seperti dia. Ijma' yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah, bahwa umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. Ijma' yang dianggap ijma'nya siapa? Ijma'nya orang-orang seperti dia. Kemudian as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas yang dimaksud oleh Rasulullah harus diikuti ketika terjadi perselisihan adalah orang-orang seperti dia. Kemudian orang yang menyelisihi jalannya orang-orang iman ketika orang-orang iman bersepakat, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang iman. Yang dimaksud di situ adalah apa? Ijma'nya siapa itu? Ijma'nya orang-orang seperti dia. Seperti siapa? Muhammad bin Aslam. Itu komentarnya siapa? Ibnul Qayyim. Sekarang mengukur al-jamaah,
atau sawadul a'dham hanya dari mayoritas orang. Mayoritas orang. Sekarang mayoritas orang itu ahli ilmu atau awam? Awam. Yang ahli ilmu cuma sedikit. Apalagi yang sampai pada rutbahnya mujtahid sangat sedikit. Sekarang kalau bicara sawadul a'dham adalah mayoritas orang. Bagaimana bila suatu saat orang-orang awam ini sepakat bersekongkol menyelisihi ulamanya? Gimana? Apakah nanti begitu kita membaca dalil alaikum bil jamaah atau talzamu jama'atul muslimin, maksudnya adalah menetapi jamaahnya orang-orang awam, meninggalkan ulama? Mungkin? Nggak mungkin. Apakah yang dimaksud al-jamaah adalah menetapi jamaah yang isinya orang-orang awam, sementara ulama-ulama yang mengisi orang-orang awam ini adalah orang-orang yang memisahi jamaah? Begitu? Nggak mungkin pengertiannya begitu. Masa terus kalau orang awam semua sepakat atas kebatilan, terus yang bertahan pada al-haq hanya ulamanya, 1-2 orang ulama misalnya. Terus nanti netapi al-jamaah itu ya netapi kebatilan itu, begitu. Mau diartikan begitu, talzamul jamaah, menetapi jamaah itu netapi kebatilan yang ditetapi oleh umumnya manusia itu, begitu. Tidak mungkin. Waqala, dan berkata siapa? Ibnul Qayyim Aydan lagi rahimahullah, wa'lam dan ketahuilah annal ijma', sesungguhnya ijma' yang mu'tabar, sesungguhnya kesepakatan yang dimaksud di dalam hadis, kesepakatan yang maksum, wal hujjah dan hujjah, was sawadul a'zam dan sawadul a'zam, huwa dia adalah alimun, seorang ulama, sahibul haq yang mengikuti kebenaran. Yang dimaksud ijma' yang maksum, yang dimaksud sawadul a'zam yang bisa dijadikan hujjah adalah ulama yang mengikuti kebenaran. Wa in kana wahdahu, walaupun dia hanya sendiri. Wa in khalafahu ahlul ardh, walaupun semua orang di bumi menyelisihi dia, enggak ada yang sepakat sama dia. Wa qala, dan berkata siapa, ba'du a'immatil hadis, sebagian tokoh-tokoh ahli hadis. Waqad dzukira, dan sungguh disebutkan lahu baginya as-sawadul a'zam, sawadul a'zam. Ada tokoh ahli hadis mendengar cerita tentang sawadul a'zam di dekat dia. Faqala, maka dia berkata, atadri, adakah tahu engkau mas sawadul a'zam? Apakah sawadul a'zam itu? Sawadul a'zam adalah huwa dia Muhammad bin Aslam at-Tusi, Muhammad bin Aslam at-Tusi wa ashabuhu, dan pengikut-pengikutnya. Muhammad bin Aslam at-Tusi dan murid-muridnya, itulah sawadul a'zam. Famasakha, maka menghapus siapa? Ba'dul a'immah al-mukhtalifuna, pada orang-orang yang berselisih. Alladzina, ya rupanya alladzina, orang-orang ja'alu yang menjadikan mereka as-sawadul a'zam, pada sawadul a'zam, wal hujjata dan hujjah, wal jama'ata dan jama'ah, hum mereka al-jumhur, umumnya manusia. Sehingga dengan statementnya tadi, anggapan orang-orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sawadul a'zam, yang dimaksud dengan hujjah, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah jumhurul muslimin, atau umumnya manusia, semua dihapus semua, batal semua ini pendapat seperti ini. Wa ja'aluhum, dan menjadikan mereka pada jumhur iyaran pada ukuran ala sunnah, di atas sunnah. Kalau umumnya begini berarti itulah sunnahnya, katanya. Wa ja'alu, dan menjadikan mereka as-sunnah pada sunnah, bid'atan bid'ah. Akhirnya yang sunnah jadikan dianggap bid'ah. Wal ma'rufa, dan yang ma'ruf yang baik dianggap mungkaran mungkar. Kenapa? Likillati ahlihi, karena sedikitnya ahlinya yang menetapinya, yang mengikutinya. Wa tafarrudihim, dan menyendirinya mereka fil a'sari, di dalam beberapa zaman, wal amsari, dan beberapa kota. Karena biasanya setiap zaman orang yang seperti itu sedikit, di setiap tempat orang yang seperti itu sedikit. Wa qalu, dan berkata mereka, man sadda, barang siapa yang menyendiri, memisah, nyeleneh, sadda, maka memisahkan siapa Allah bihi padanya, finari, di neraka.
Nah, kalau ukurannya itu jumhur, ukurannya adalah kebanyakan orang, gimana? Berarti ulama-ulama ahli sunnah yang menyendiri itu tadi, itu berarti yang kenaan wa man syadda ilan nar. Begitu. Kamu menyendiri tapi yang benar berarti kamu syadda ilan nar. Begitu? Enggak mungkin. Wa ma'arafa, dan tidak mengetahui siapa al-mukhtalifuna, orang-orang yang berselisih. An-nasyadda, sesungguhnya orang yang syad, yang menyendiri, adalah apa-apa khalafa, yang menyelisihi al-haqqa, pada kebenaran. Wa in kana, walaupun ada siapa an-nasu, manusia, kulluhum, kesemuanya mereka, alaihi, atas mukhalafatu al-haq, menyelisihi kebenaran. Illa wahidan minhum, kecuali satu orang minhum dari mereka. Fahum, maka mereka yang menyelisihi kebenaran itu asyadzun, orang-orang yang syadz. Kebanyakan orang-orang yang menyelisih kebenaran, mereka enggak ngerti bahwa yang dimaksud dengan syadz, menjauh dari al-jamaah, menyelisihi jamaah, itu adalah yang menyelisihi kebenaran. Walaupun semua orang posisinya di mana ini? Menyelisihi kebenaran, kecuali satu orang. Ukurannya gimana? Yang syadz itu, yang nyeleneh itu yang mana? Yang satu, ya kan? Kalau ukurannya orang awam begitu. Ini 100 orang, 99 sepakat pendapat A, yang satu pendapatnya B. Yang syadz yang mana ini? Yang pendapatnya B, yang satu orang ini. Tapi enggak begitu. Walaupun yang 99 sepakat pendapatnya A, atau mengikuti A, yang satu mengikuti B. Kalau yang benar itu yang mengikuti yang satu itu, kalau yang benar itu adalah yang satu itu, maka yang syadz adalah yang 99, bukan yang satu. Contoh, waqad syadza, dan sungguh telah syadz, menyelisihi jamaah, meninggalkan jamaah. Sapa an-nasu, manusia, kulluhum, kesemuanya mereka. Zaman Ahmad bin Hanbal, pada zamannya Ahmad bin Hanbal. Illa, kecuali nafaran, beberapa orang, yasiran, yang sedikit. Fakanu, maka mereka, mereka itu al-jama'atu, jamaah. Wa kanat, dan ada siapa al-qudat, para juru hukum. Hina idzin, waktu itu, wal muftun, dan para mufti, wal khalifatu, dan khalifah, wa atba'uhu, dan pengikut-pengikutnya khalifah, kulluhum, kesemuanya mereka, mereka itu asyadzuna, orang-orang yang syadz, menyendiri dari jamaah. Wa kana, dan ada siapa al-imamu, imam Ahmad, wahdahu, sendiri, dia sendiri, huwa, dia adalah al-jama'atu, jamaah. Contohnya yang terjadi pada zaman Imam Ahmad. Waktu itu yang pegang kekuasaan siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Atau yang mengendalikan kekuasaan adalah orang-orang Mu'tazilah. Khalifah disetir oleh orang-orang Mu'tazilah. Semua ulama dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya banyak ulama dibunuh. Banyak ulama dengan alasan terpaksa mengakui Al-Quran adalah makhluk. Sisa Imam Ahmad. Sisa siapa? Imam Ahmad. Makanya dalam kondisi seperti itu, yang disebut jamaah siapa? Khalifah dan orang-orang di sekitarnya, dan yang mengikuti mereka, atau Imam Ahmad? Yang jamaah waktu itu adalah Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya. Yang syadz waktu itu adalah siapa? Khalifah, para qadhi, para mufti, yang menyebarkan ajarannya Mu'tazilah. Walaupun secara hissi, secara kelontongan, secara wajah, yang dikatakan jamaah adalah jamaahnya siapa? Khalifah. Jamaah adalah jamaahnya khalifah secara apa? Secara hissi. Imamnya ya khalifah. Tapi imamnya, khalifahnya, pembantu-pembantunya, semua keluar dari jamaah secara apa? Maknanya Imam Ahmad dan sedikit orang yang mengikuti dia, mereka yang dapat di jamaah secara apa? Jika dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi seperti zamannya Imam Ahmad, artinya tepi jamaah bagaimana? Mengikuti pendapatnya para khalifah, pendapatnya khalifah dan pembantu-pembantunya, atau mengikuti Imam Ahmad? Mengikuti Imam Ahmad. Walamma lam yatahammal,
Dan ketika tidak mampu menanggung, dia tidak mampu memahami, hadza pada ini uqulun nas, akalnya manusia. Artinya, masa yang dikatakan jamaah cuma Imam Ahmad dan pengikutnya, yang lain yang tidak mengikuti Imam Ahmad dikatakan syadz. Ini orang awam gak nyanda ini, gak nyanda. Itu gak nyanda ya. Akalnya gak sampai, gak bisa ini, gak bisa terima. Masa yang minoritas dikatakan jamaah, yang mayoritas dikatakan syadz. Qalu, maka berkata mereka lil khalifati pada khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, atakuna adakah ada engkau wa qudatuka, dan qadhi-qadhimu wa wullatuka, dan pengatur-pengaturmu, wal fuqaha'u, dan ahli fikih, para fuqaha, wal muftun, dan para mufti, kulluhum, kesemuanya mereka alal batil, di atas kebatilan, wa Ahmad, dan Imam Ahmad wahdahu, sendirinya dia, huwa alal haq. Akhirnya mereka memprovokasi khalifahnya. Masa iya? Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, masa iya engkau qadhi-qadhi, para fuqaha, para mufti, pembantu-pembantumu, pejabat-pejabatmu, semua dikatakan alal batil, semua dikatakan sesat, semua dikatakan batil. Yang benar cuma Imam Ahmad saja. Masa iya? Akhirnya gimana? Falam yattasi', maka tidak mencakup bahwa ilmunya khalifah, lidzalika, pada demikian itu khalifah ilmunya juga enggak nyampe segitu. Akhirnya fa'akhadahu, maka mengambil siapa khalifah Rubada, Imam Ahmad, yang menghukum dia bisyati, dengan cambuk, wal uqubati, dan siksaan-siksaan, ba'dal habsi tawil, setelah di penjara yang lama. Fala ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya karena khalifah juga ilmunya enggak sampai di situ, diprovokasi. Akhirnya gimana? Imam Ahmad dihukum dengan hukuman cambuk, dipukuli, dianiaya, setelah di penjara lama, sekian lama di penjara, ujung-ujungnya dicambuk, dipukuli, bahkan terus diprovokasi supaya Imam Ahmad dibunuh. Yang menghalangi khalifah untuk membunuh Imam Ahmad waktu itu apa? Gejolaknya rakyat, gejolaknya pengikut-pengikutnya Imam Ahmad. Seandainya bukan karena gejolaknya ini, mungkin Imam Ahmad sudah dibunuh. Kenapa? Karena nggak kuat menerima kenyataan, nggak sanggup menerima kenyataan bahwa apa? Yang batal itu adalah dia dan pengikutnya. Yang benar adalah Imam Ahmad dan pengikutnya. Untung kita nggak dibunuh ya sampai sekarang ya. Untung nggak di penjara. Coba saya perhatikan, ma asbahal lailata bil barihah. Ma asbahal lailata bil barihah. Singkat apa itu? At-ta'ajjub. Alangkah miripnya malam ini bil barihah, dengan malam yang kemarin. Mirip sekali malam ini dengan malam yang kemarin. Sama-sama tanya, sama-sama gelapnya. Artinya sunnah akan terus berjalan begitu. Kalau dulu penguasa-penguasa yang tidak mengikuti sunnah, yang tidak mengikuti kebenaran, memperlakukan ulama-ulama seperti itu, sekarang juga nggak beda, persis. Jadi itu dengan yang sebelumnya juga persis semua. Di zamannya Imam Bukhari juga persis begitu. Zamannya Imam Abu Hanifah persis. Zamannya Imam Malik persis. Nah, untuk yang sekarang ini hanya orang yang mengaku sebagai amir, yang punya kendali pada pengikutnya tapi tidak punya kekuasaan. Seandainya dia itu betul-betul imam, seandainya dia itu betul-betul amir, mungkin kita semua sudah masuk penjara nih. Wahia, dan yang seperti itu adalah as-sabilu, jalan, al-muhayyahu, yang disediakan, itu hamzah bukan ain, li ahli sunnati, untuk ahli sunnah wal jamaah, hatta yaqurabahum, sehingga bertemu mereka rabbahum pada mereka. Memang lakonnya ahli sunnah harus seperti itu. Kalau takut ya tidak usah ikuti sunnah. Balik mana? Dapat tobat kan? Maka telah lewat alaiha, atas jalan itu, sapa salafuhum, pendahulu mereka. Salaf kita, pendahulu kita sudah begitu lakonnya.
Wa yantadhiruha, dan menunggu pada jalan itu sapa khalaquhum, akhirnya mereka, minal mu'minin, akhirnya mereka. Sudah. Kemudian ahli sunnah setelah mereka juga menunggu kejadian yang sama. Artinya selagi yang ditetepi sama, yang dihadapi risikonya pasti sama. Gitu. Risikonya pasti sama. Cuma mungkin yang beda apa ya? Bentuknya tok atau macamnya tok. Kalau permusuhan pasti sama. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Itu namanya iktibas. Iktibas itu apa? Iktibas itu mengutip ayat disambungkan dengan ucapannya khatib atau takalnya orang berbeda. Itu namanya iktibas. Minal mu'minina, sebagian dari orang-orang iman, rijalun, beberapa laki-laki, sadaqu. Dan coba dalam Al-Quran itu kalau disebut rijal itu pasti sifat istimewa. Nah, orang-orang yang istimewa yang disebut rijal. Contohnya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha 'alaihi. Orang-orang yang istimewa. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Hanya orang-orang yang istimewa yang disebut dengan rijal. Kalau yang tidak menunjukkan keistimewaan di dalam Al-Quran disebut apa? Zakar. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Biasa. Makanya laki-laki yang istimewa itu bukan hanya laki-laki yang bisa laki, tapi laki-laki yang sejati. Nah, yang punya sifat jantan, bukan hanya yang bisa jadi pejantan. Salah satu sifat jantan itu adalah apa? Berani. La yakhafuna fillahi laumata la'im. Itu sifatnya laki-laki yang seperti itu. Gak takut dicela, gak takut dimusuhi, apalagi cuma dinonaktifkan. Takut dinonaktifkan, cemen. Bukan sifat laki-laki. Wakala berkata rahimahullah Syekh Ibnu Qayyim, la yuhishannaka. Tapi ini sedikit tapi agak jenuh nih. La yuhishannaka, jangan menjadikan asing padamu. Jangan menjadikan kamu merasa terasing, merasa kecil hati. Sapa man orang qad aqarra, yang sungguh telah mengakui dia ala nafsihi, atas dirinya, huwa, dia sendiri, wa jami'u ahli ilmi, dan semua ahli ilmu, annahu, sesungguhnya dia, iku laisa, tidak ada dia, min ulil ilmi, dari ahli ilmu. Maka kamu jangan sampai merasa kecil hati, jangan sampai merasa minder, jangan sampai merasa terasing apabila dimusuhi oleh orang-orang yang dia sendiri mengakui bahwa dia bukan ahli ilmu. Semua ahli ilmu juga menyatakan dia bukan ahli ilmu. Orang-orang seperti itu berselisih denganmu, tidak sepakat denganmu. Jangan merasa asing, jangan merasa kecil hati, jangan merasa aku ditinggalkan oleh orang banyak. Gak usah. Kenapa? Yang meninggalkanmu, yang menyelisihi kamu, dia sendiri itu tahu, sadar dia juga bukan ahli ilmu. Walaupun mungkin secara lisan dia nggak ngomong, tapi lisanul halnya mengatakan begitu. Buktinya apa? Mereka bikin kebijakan supaya apa? Supaya ucapan mereka tidak dibandingkan dengan ucapan kita. Ini kebijakan, pokoknya jangan sampai tanya. Kalau sama mereka jangan debat dalil.
nggak usah dialog sama mereka. Nah, ini sebenarnya adalah lisanul hal, bahasa apa? Bahasa tubuh mereka, pengakuan mereka terhadap diri mereka bahwa mereka itu nggak ahli ilmu. Mereka sadar kalau sampai debat kalah. Kalau sampai ngomong dalil jelas sampai kalah posisinya. Makanya dialog, debat itu mereka hindari. Bahkan sampai lihat mukanya nggak boleh, nanti kamu terpengaruh katanya. Ada yang bilang dipermasalahkan karena ngundang, katanya alasannya di sana juga nggak tahu, suruh nasihat kok cuma duduk aja. Apa sampean nggak tahu? Mereka duduk itu sudah mempengaruhi. Itu artinya apa? Mereka secara langsung, apa secara tidak langsung? Secara tidak langsung mengakui bahwa mereka itu bukan ahli ilmu. Itu dari diri mereka sendiri. Sekarang tanyakan kepada para ahli ilmu, apakah mereka itu ahli ilmu? Kalau orang-orang seperti itu memusuhi kita, ya kita jangan kecil hati. Fa'idha dhafirta, maka ketika menjumpai engkau birajulin, pada satu orang laki-laki wahid, yang satu min ulil ilmi, dari ahli ilmu, talibin yang mencari min dalili pada dalil, muhakkimun menjadikan hukum lahu pada dalil, muttabi'un mengikuti lil haqqi pada kebenaran, haitsu kana di mana ada apa kebenaran, wa aina kana dan di mana ada apa kebenaran, wa ma'aman dan beserta siapa kana ada kebenaran, zalat maka hilang apa al-wahsyah, kesepian, merasa sendiri, merasa terkucil, wa hasalat dan didapatkan apa al-ulfatu, kenyamanan, kerukunan, walau khalafaka, walaupun dia menyelisihi. Siapa? Man qad aqarra ala nafsihi. Walau khalafaka, walaupun dia menyelisihi. Siapa? Ahli ilmu itu. Kalau kamu ditinggalkan oleh orang-orang yang seperti tadi, kamu jangan merasa susah. Kenapa? Kamu ditinggalkan mereka, terus kamu ketemu satu orang ahli ilmu, orang yang selalu mencari pada dalil dia. Orang yang selalu menjadikan dalil sebagai landasan hukumnya. Orang yang selalu mengikuti kebenaran dimanapun adanya kebenaran itu. Siapapun yang ngomong yang benar itu, rasa sepi, rasa terasing akibat ditinggalkan oleh orang-orang tadi, itu langsung hilang. Gantinya lebih baik. Kenapa? Orang yang seperti ini yang selalu mengikuti dalil, selalu cari dalil, menjadikan dalil sebagai hukum, sebagai pedoman, walaupun dia sedang berbeda pendapat denganmu, tidak menjadikan kamu merasa apa? Terasing. Kenapa? Fa'innahu, maka sesungguhnya dia yukhalifuka, menyelisihi dia padamu, wa ya'dziruka, dan memberi alasan padamu. Orang yang itu dari walaupun beda pendapat dengan kamu, dia akan menerima alasanmu, memaklumi. Kenapa? Karena banyak masalah-masalah fikih, masalah furu', yang pendapat memang tidak bisa disamakan, yang perselisihan memang tidak bisa dihindarkan. Tapi orang yang mengikuti dalil, ketika terjadi perselisihan dalam masalah furu' seperti itu, gimana sikap dia? Memaklumi, biasa. Oh, cuma beda sedekapnya di dada sama di pusat saja, biasa. Cuma beda apa? Turun sujudnya tangan dulu sama lutut dulu, biasa. Yang penting jangan kepalanya dulu ya. Tapi wal jahilu, orang yang bodoh, ad-dhalim, yang zalim, yukhalifu kama menyelisihi padamu bila hujjah, tanpa dasar. Sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang zalim, dia akan menyelisihi kamu tanpa hujjah. Pokoknya gini, dalilnya piye? Gak butuh dalil. Pokoknya kamu bidu karakan. Wa yukaffiruka, dan mengkafirkan padamu. Au yubaddi'uka, atau membid'ahkan padamu bila hujjatin tanpa hujjah, tanpa dalil. Kamu divonis kafir, kamu divonis murtad, kamu divonis sesat. Nah, kenapa? Pokoknya bidu karo dia. Pokoknya enggak sama dengan kita. Wa dzambuka, dan dosamu adalah raudatuka, bencimu an tariqatihi,
dari jalan dia al-wakhimati yang berbahaya. Nah, itu kesalahanmu. Kesalahanmu kamu tidak mau mengikuti jalan dia yang bahaya itu tadi. Itu salahnya. Salahmu bukan karena kamu nyelisihi dalil. Salahmu karena kamu gak sepakat sama mereka. Itu salahnya. Padahal jalan mereka jalan yang sangat berbahaya. Wasiratihi dan kebiasaan dia ad-damimah yang tercela. Karena kamu tidak mau mengikuti kebiasaan dia yang tercela, kebiasaan dia yang menyelisihi Quran hadis, itu salahnya. Maka kalau ada yang merasa aneh, saya tuh nunjukin dalil tak bawa no kutubus sitah, tak bawa no apalagi kitabnya para ulama dan seterusnya. Kok saya dimusuhi, saya dicela, saya dimaki, saya dikafirkan, saya disesatkan dan seterusnya. Apa salahku? Gak ngerti sampean salah sampean. Salah sampean adalah menyelisihi mereka. Itu salahnya. Salahnya karena sampean menyelisihi mereka. Fala tamtar, maka jangan tertipu engkau dikatrati hadzal dzurbi, dengan banyaknya orang yang seperti ini. Maka jangan tertipu dengan banyaknya orang yang seperti ini. Saya di kompleknya cuma sendiri loh katanya. Di pagar lah. Jangan tertipu dengan kondisi seperti itu. Sebab fa innal alaf, maka sesungguhnya ribuan al-mu'allafah yang terdiri minhum dari mereka, la ya'diluna, tidak membandingi mereka bisyakhsin wahidin, dengan satu orang min ahli ilmi, dari ahli ilmu. Sebab ribuan orang yang seperti mereka dibandingkan dengan satu orang ahli ilmu, gak ada bandingannya. Tidak membandingi, gak bisa disamakan dengan satu saja orang ahli ilmu. Kita berkumpul dengan mereka yang jumlahnya ribuan, bersaudara dengan mereka yang jumlahnya ribuan, gak ada bandingannya jika dibandingkan dengan berkumpul dengan seorang ahli. Coba ketika berbeda pendapat saja, ketika kita berbeda pendapat dengan orang yang ahli ilmu, apakah mereka langsung menjadikan kita sebagai musuh karena berbeda pendapat? Enggak. Tapi dengan orang-orang yang seperti ini, berbeda satu poin saja, sampai sudah jadi musuh. Nah, sampai sudah kafir, sampai sudah bid'ah. Nah, lebih nyaman mana? Punya ribuan teman seperti ini dengan punya satu teman yang ahli ilmu. Wal wahid, dan satu orang din ahli ilmu dari ahli ilmu, ya'dilu, membandingi bimil'il ardi, dengan sepenuhnya bumi minhum, dari mereka. Punya teman sak dunia yang kayak mereka, yaitu bandingkan dengan punya satu teman seorang yang ahli ilmu, sebanding. Atau bahkan lebih baik punya satu teman satu orang yang ahli ilmu. Sudah kalau saya ngomong ya, itu ucapannya Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kalau jangan dibilang ini sengaja dimomong untuk musuh ini sengaja dibuat untuk musuh ini. Masa iya sampean dimusuhi sebelum sampean lahir?